Mari kita kembali membaca firman Tuhan. Kita merenungkan Kejadian pasal 16. Kita baca ayat 1 sampai 16. Hagar dan Ismail. Saya baca ayat 1, saudara sekalian membaca ayat kedua, kita bertanggapan sampai ayat 16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepakuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni di dekat mata air di jalan ke Syur. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Tuhan terus memimpin kami. Kami telah menyelesaikan pasal 15 dan kami sekarang masuk dalam pasal 16. Kiranya melalui telaah dengan teliti terhadap firman-Mu, kami terus bertumbuh, mengerti kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman. Bekerjalah ya Tuhan dan bacalah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Abram dan Sarai sudah meninggalkan Ur Kasdim dan 10 tahun tinggal di tanah perjanjian. Sarah sudah tua, umurnya sudah 75 tahun. Abraham sudah berumur 85 tahun. Mereka belum juga mempunyai anak. Mereka sudah tunggu 10 tahun, tetapi buah belum muncul. Buah yang Tuhan janjikan belum diberikan. Dan Sarah tahu itu adalah kedaulatan Allah. Saya belum terima. Kenapa? Karena Tuhan belum memberi. Tuhan belum membuka kandunganku. Tuhan masih membiarkan aku tidak punya anak. Saudara, Abram di pasal 15 sudah dibenarkan oleh iman. Kita sudah teliti salah satu ayat yang paling penting, Kejadian pasal 15 ayat 6. Abram percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu, dimasukkan ke dalam rekening Abraham. Sesuatu terminologi dalam dunia perdagangan yang dipakai oleh Paulus, logisomai, sesuatu yang dihitungkan sebagai sebuah kebenaran. Sehingga Paulus mengatakan Abram bukan dibenarkan oleh perbuatan, tetapi dibenarkan oleh iman. Paulus mengatakan sebelum Abraham disunat, pasal 17, Abram sudah diselamatkan, sudah dibenarkan oleh iman. Itu sebabnya bukan sunat yang membenarkan, bukan sakramen yang membenarkan, bukan karena orang Kristen dibaptis baru dia selamat, tetapi dia diselamat
maka itu mendapatkan sakramen. Maka sakramen dalam pasal 17 nanti, itu adalah tanda. Tanda menandakan kepada sesuatu. Tadi ada pelang gereja GRI Kertajaya. Pelang itu menunjuk pada GRI Kertajaya. Sedangkan baptisan, sunat itu menunjuk kepada apa? Baptisan dan sunat menunjuk kepada keselamatan dalam Yesus yang sudah kita terima lewat iman. Saudara sekalian, Abraham dibenarkan karena iman. Tetapi mungkin Abraham bingung, lah kok saya belum berbuah? Seperti kita sudah diselamatkan, sudah dalam Yesus, tetapi kita bertanya, Tuhan, pelayananku, karyaku, rumah tanggaku, kenapa belum ada buah? Kita menunggu buah itu tetapi tidak kunjung datang. Yang kita tanam Tuhan, kapan tumbuh? Yang saya tekuni, kapan berhasil? Yang saya rawat, kapan menjadi baik? Yang saya pelihara, kapan hidup? Dan kita mulai gelisah. 1 tahun menunggu, 2 tahun menunggu, kita menjadi lemah, menjadi putus asa. Dan mungkin seringkali saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan kita cenderung mau mempercepat cara Tuhan. Dan mungkin mau mengingatkan Tuhan, barangkali yang Maha Kudus itu lupa akan janjinya. Nah saudara, demikian Sarah yang putus asa mau mempercepat rencana Tuhan. Dia bertindak, dia tidak berpangku tangan, dia bahkan berani berkorban. Di zaman itu lazim untuk mengambil budak dijadikan istri. Lalu kemudian anaknya diambil, diangkat oleh nyonyanya. Nah jadi Sarah mulai berpikir, saya mau berkorban. Biar saya tanda kutip dimadu. Biar Abraham saya kasih istri. Abraham tentu saja hatinya hanya untuk Sarah. Abraham bukan seorang yang gila harta, gila wanita. Dia seorang yang lurus di hadapan Tuhan. Tetapi istrinya mengatakan, tidak apa-apa, saya akan tempuh jalan ini. Saudara sekalian, maka di situ dia mengambil Hagar dan diberikan kepada Abraham. Saudara kalau membaca ayat ayat pertama. Di situ Musa menekankan Hagar sebagai orang Mesir. Hagar itu hamba perempuan dan orang Mesir. Hagar adalah hamba yang didapat dari Fir'aun. Saya sudah mengatakan di dalam bagian pasal ketika Abraham keluar dari Mesir, kekayaan itu tidak selalu membawa dampak positif. Alkitab juga mencatat hati-hati dengan harta. Karena harta orang berantem. Saya pernah cerita kan, mama saya bilang, puji Tuhan anak-anakku rukun. Tidak ada yang rebutan warisan. Itu tetangga, itu apa segala macam ya, kenalan, itu rebutan anaknya tuh sampai cakar-cakaran, musuh-musuhan karena warisan. Anak mami tidak ada satupun yang berantem karena warisan. Saya bilang, Mi, memang puji Tuhan, tapi tidak tentu kita rohani. Gitu. Loh, kenapa? Tidak ada yang direbutin gitu. Ya kan? Jadi kadang-kadang ada blessing tertentu dalam situasi tertentu. Dan harta tidak tentu selalu positif. Ada sisi-sisi di mana kita harus hati-hati. Abraham berkelahi dengan Lot, lalu kemudian di sini kita melihat harta yang adalah Hagar bisa mengubah situasi keluarga. Saudara, Hagar sendiri artinya adalah orang asing. Dia artinya stranger. Dia adalah orang asing dari Mesir. Double, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan ya, dalam pasal 15, Abraham mendapat mimpi dan nubuatan bahwa orang Israel akan menjadi stranger di Mesir. Nah, sekarang orang Mesir sebagai stranger tinggal di tempat Abraham. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kira-kira orang Israel yang baru ditindas di Mesir, lalu keluar di tanah perjanjian, sekarang dengar khotbah Musa. Musa bacakan firman Tuhan. Ada orang Mesir namanya Hagar, orang asing di rumah Abraham. Saudara, kira-kira orang Israel mikir apa ya? Wah, ini mah pasti beda. Kalau orang Mesir mah jahat, saya ditindas, dianiaya, diopres, kata yang dipakai anah, ditekan, dianiaya. Kalau mereka jahat, kalau Bapak Abraham tuh Israel, dia pasti baik. Abraham pasti ngepuk-ngepuk Hagar kan? Abraham pasti elus-elus Hagar kan? Abraham pasti nina bobokkan Hagar toh? Sayang sama Ismail toh? Kenapa? Karena mereka orang asing, namanya aja Hagar, stranger dari Mesir. Tinggal di rumah bapak orang iman, kaum pilihan, umat perjanjian, pasti dibaik-baikin. Saudara, kira-kira apakah demikian? Nah, nanti kita bisa bayangkan ya.
Mereka tuh kaget dengar khotbahnya Musa. Loh, kok Abraham kayak begitu kelakuannya? Ya, sesuatu yang sangat mengejutkan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di pasal 16 ada stranger di rumah Abraham dan asalnya dari Mesir. Nah, saudara sekalian, tema Mesir ini menarik sekali. Di dalam bagian awal kita melihat Mesir masuk dalam kehidupan Abraham dan mengambil Sarah. Sarah diambil oleh Firaun. Sekarang Mesir masuk di pasal 16 dalam kehidupan Abraham dan sekarang Mesir mau mengambil Abrahamnya. Saya berpikir saudara ya, kita tuh ada masa-masa di mana kadang-kadang iblis ngincer si ibu perempuan. Tembak gitu ya. Nah, Bapak harus waspada. Bapak harus berdoa. Karena ingat ya, ketika ujian tiba harus banyak berdoa. Tapi ada saatnya ibunya kuat saudara. Bapaknya yang diincar setan, mau diambil. Ya, seperti Mesir mau ambil Sarah. Sekarang Mesir mau ambil Abraham. Nah, orang yang kuat jangan lupa mendoakan yang lemah. Saudara sekalian, karena buah belum tampak, Sarah itu lemah sekali. Ditekan masyarakat, digosipin sana sini sama tetangga. Iya kan, saya ketemu lagi cek itu saudara, cek tahunan itu loh, medical check up. Sebelah saya bapak-bapak, saya nanya, Pak gimana? Oh ya saya ini Kristen juga, saya pendeta. Oh iya Bapak pendeta gitu. Saya ngomong, Pak gimana sudah punya anak? Sudah. Ibu apa? Wah puji Tuhan ibu sekarang sudah kerja. Oh sebelumnya apa? Yaitu Pak sebelumnya ibu rumah tangga stres dia Pak. Loh kenapa stres? Diomongin tetangga terus. Kenapa diomongin tetangga? Iya pengangguran, kalau ketemu jeng ini manajer itu, jeng itu punya toko. Lah istriku cuma ibu rumah tangga. Akhirnya sekarang dia kerja Pak, puji Tuhan gitu. Saya bilang Pak jangan menghina profesi ibu rumah tangga loh. Anda mau karir silakan, Anda mau kontribusi tidak salah. Tetapi ibu rumah tangga adalah profesi yang mulia. Jangan mau kalah sama tekanan masyarakat. Banggalah kalau Anda memutuskan jadi ibu rumah tangga, itu keputusan istri Anda. Oh gitu ya Pak ya. Tapi nganggur tidak punya duit, itulah. Ya, orang menghargai profesi karena menghasilkan duit. Tetapi seorang ibu rumah tangga, dia fokus untuk memberikan cinta kasih kepada anak, itu tidak salah. Justru itu baik dan mulia. Kenapa sesuatu harus dinilai dengan uang? Ya tidak tahan Pak, diomongin terus. Nah ini saudara, ditekan oleh masyarakat. Sama kan? Kalau bapak, ibu punya anak, ditanya, nak kamu mau jadi apa? Jadi guru. Hah gitu ya. Jadi pendeta pun, papa sama mama udah mikir, ini mau jadi guru, lu mau makan apa? Gitu loh saudara kira-kira. Belum ditanya, kamu sekolah lulusan luar negeri, lulusan mana? Lulusan Columbia, lulusan Harvard, lulusan Princeton, lulusan Oxford. Jadi apa? Jadi guru, jadi dosen. Waduh, apa enggak sayang, enggak eman toh gitu. Jadi saudara sekalian kadang-kadang masyarakat menekan kita seperti Sarah ditekan. Anakmu mana? Papanya namanya siapa? Abram. Terus diganti jadi siapa? Abraham. Bapak banyak bangsa. Anaknya pasti banyak. Iya kan? Kalau misalnya saudara ditanya, namamu siapa? Namaku itu adalah Soeharto. Oh banyak duit. Namanya Harto kok ya. Banyak duit, harta sejati. Atau mungkin dia adalah seorang yang punya bijaksana. Ya. Namanya siapa? Ndaru, oh pasti bijaksana. Cahaya biru di dalam kejawen ataupun di dalam tradisi Hindu itu cahaya biru pendaran ketika orang mengalami pencerahan. Wah ini orang bijaksana nih, Ndaru dapat pencerahan kok. Ya. Nah sama, namanya siapa? Abraham, wah anaknya banyak, belum punya. Jadi namanya pun provokatif saudara. Tuhan memberikan nama yang provokatif. Nah, saudara jadi karena tekanan itu Sarah berpikir, sudahlah, saya punya rencana alternatif. Ya, kan budaya mengizinkan. Maka saya mau mempercepat, cari Hagar suruh nikah sama Abraham. Saudara sekalian, memang tidak melawan norma waktu itu. Tetapi masalahnya pengambilan Hagar, Sarah tidak konsultasi sama Tuhan. Sama sekali nggak ada konsultasi, nggak ada doa. Dan ketika disodorkan sama Abraham, Abraham langsung terima. Harusnya kan Abraham bilang, sudah tanya Tuhan belum? Sudah diskusi sama Tuhan belum? Tuhan setuju apa tidak? Langsung. Saudara sekalian,
nanti kita melihat bahwa ternyata rencana itu adalah rencana yang ditentang Tuhan. Itu rencana alternatif yang ngawur. Dalam Galatia pasal 4, Paulus membedakan Ishak dan Ismail sebagai dua alegori jalan. Ishak adalah alegori anak janji, anak dari orang merdeka, dan Ishak mewakili orang yang selamat karena anugerah Tuhan. Ismail mewakili anak daging. Kenapa? Paulus mengatakan itu adalah anak usaha manusia. Jadi Ismail mewakili keselamatan karena usaha manusia. Saudara, jadi ketika Galatia ditulis, ya, di sini ada Ishak, ada Ismail. Saudara, di sini kita mesti hati-hati dengan penafsiran langsung literal mengaitkan Ismail dengan Islam, ya. Karena di dalam kitab Galatia dan dalam kitab Kejadian di situ Islam belum muncul. Jadi agak hati-hati melakukan exegese. Ya. Nah, Ismail dan Ishak ini dua jalan. Yang pertama jalan keselamatan karena janji dalam Kristus. Yang kedua adalah usaha manusia mendapat keselamatan. Jadi Ismail tidak hanya mewakili Islam. Ismail mewakili semua jalan usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan di luar Kristus. Dan itu disebut Tuhan daging. Jadi kita melihat bahwa di sini berarti Hagar adalah rencana yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu rencana manusia, itu usaha daging, itu keinginan untuk mendapatkan keselamatan di luar Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan tidak berkenan dengan ide brilian dari Sarah. Nah, maka ketika orang Israel di padang gurun mendengar hal itu, sekali lagi cara menafsir adalah kita harus memahami pendengar pertama atau original reader, first reader itu menangkap apa, baru kemudian ditarik di dalam pembacaan masa kini. Nah, original reader atau orang Israel di padang gurun yang pertama mendengar khotbah ini mikir, waduh, gua disindir nih sama Musa. Kena nih gua. Kenapa saudara? Karena mereka juga mengalami kayak Sarah. 40 tahun muter-muter di padang gurun saudara. Tuhan bilang apa? Saya lepaskan kamu, sekarang kamu akan masuk ke tanah Kanaan. Di situ tanah penuh susu dan madu, suburnya minta ampun. Nah, tapi sudah 40 tahun kok putar-putar terus. Kapan masuknya? Kapan saya nikmati kerja terus tidak ada hasil? Saya bisa membayangkan mereka mengalami hal yang sama. Lalu terbersit satu pikiran. Kenapa enggak rencana alternatif? Apa? Balik pulang Mesir. Paling dipecut, pulang kan bisa makan steak. Ya, nanti kita makan filet mignon. Ya, kita makan nanti Wagyu A5 gitu kan ya. Kita makan truffle gitu ya. Kita makan semangka, bawang prei dan sebagainya. Makanan-makanan yang menurut mereka enak gitu ya. Daripada di padang gurun muter-muter cuma lihat apa? Tiang awan, tiang api. Terus makan apa? Mana ya. Apa sih mana buat kita? Mungkin saudara makan nasi goreng tuh mana gitu ya. Nasi goreng, terus sawi terus gitu ya. Bosan. Enak pulang ke Mesir. Ini rencana yang brilian daripada puter-puter. Saya tidak tahu saudara. Mungkin saudara juga puter-puter begitu. Dan berpikir, Mesir solusinya. Tetapi orang Israel lihat, oh Musa kasih tahu saya, Mesir itu bukan solusi. Mesir itu malapetaka. Jangan kira Hagar itu solusi. Hagar akan membawa kehancuran, perpecahan dalam keluarga Abraham. Saudara sekalian, kita melihat Sarah dan Abraham itu kompromi. Bukan hanya Sarah yang kompromi, Abraham juga kompromi. Misalnya saudara, lah kok dia mau menikah dengan Hagar orang Mesir? Dia untuk pilih jodoh buat anaknya aja loh saudara. Bilang Eliezer, Supoto. Ya, kamu harus carikan istri buat anak saya bukan dari orang Kanaan. Nah kalau guru sekolah minggu saya dulu langsung khotbah. Jadi anak-anak kita kalau cari jodoh harus yang seiman. Itu tidak salah saudara, tetapi itu penafsirannya loncat nanti ke PB. Di zaman Abraham belum muncul perintah itu bukan? Nah tetapi saya setuju, Abraham memilih jodoh sesuai kehendak Tuhan, itu betul. Nah bagaimana memilih jodoh menurut kehendak Tuhan? Saya ada khotbah mengenai Ishak dan Abraham memilih jodoh buat Ishak itu ya.
Saya ada di YouTube, saudara bisa dengarkan eksegesinya seperti apa. Intinya begini, saudara. Tuhan bilang sama Abraham, kamu harus hidup sebagai orang asing. Kalau dia besanan sama orang Kanaan, dia jadi orang lokal, bukan orang asing. Dia tidak mau. Maka untuk urusan jodoh harus sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan bilang saya akan menghukum orang Kanaan ini. Lah sudah mau dihukum kok malah dinikahi gitu. Jadi dia harus jaga jarak. Nah itu alasannya. Maka dia pergi cari, maka orang kan nanya, loh kenapa nikah sama Ribka? Kamu masih nyembah berhala juga kok. Yang dipilih adalah kaummu, kaum prinsip firman Tuhan, yaitu kaum bukan keturunan Ham. Karena orang Kanaan keturunan Ham yang dihukum oleh Tuhan. Sedangkan Abraham keturunan Sem, ya kan saudara ya. Jadi pergilah ke kampung cari orang Sem di sana. Ya. Nah sampai Eliezer bilang, boleh nggak aku ajak Ishak? Nggak boleh, jangan sekali-sekali ya. Ya. Kalau sampai ke sana nggak dapat pulang, mending anakku nggak usah nikah. Tapi jangan sampai Ishak anakku kamu bawa ke sana. Abraham mungkin nanggap Ishak ini ada kelemahan, mungkin kalau bawa ke sana nggak balik. Iya kan? Mungkin dia nggak sekuat saya, nanti pergi ke sana dia hilang. Jadi pada hilang, bagi Abraham, anakku harus mewarisi panggilanku. Anakku harus meneruskan iman yang aku terima dari Tuhan ini. Lebih baik dia nggak nikah daripada kamu sembarangan pilih jodoh buat dia. Wah Abraham tegas luar biasa. Sekarang giliran dia cari jodoh saudara. Lah kok nikah sama orang Mesir, keturunan Ham. Jadi kita lihat ya, Sarah frustasi, Abraham juga mungkin frustasi ngadepin Sarah. Gitu. Wes mama grundel tiap hari. Kapan punya anak? Abraham, ya gimana toh ma? Gitu kan ya. Kok Tuhan gak kasih aku? Stres. Kenapa ma? Taulah, kamu udah tahu gitu ya. Tiap hari akhirnya, aku punya rencana brilian. Kamu nikah sama Hagar. Tanya sama Tuhan, apa? Gitu ya, gak sayang sama aku. Mungkin ya sudah, pusing aku nikah lah gitu. Saya gak tahu saudara, ini gak ada di Alkitab ya gitu. Ini menghidupi Abraham, nggak tahu lah. Yang penting pasti dia kompromi, dia menikah gitu. Nah jadi saudara sekalian, Musa membawa pembaca untuk mengingat, ini pola kejatuhan dalam Kejadian 3 loh. Jadi di sini Musa juga sudah memperlihatkan Tuhan tidak berkenan akan rencana Abraham ini. Misalnya saudara, Musa menuliskan bahwa Abraham mendengarkan perkataan Sarai, itu ada di ayat 3 ya. Ini seperti Adam mendengarkan Hawa. Jadi kejatuhan Adam adalah karena dia mendengar Hawa. Lalu kejatuhan Abraham adalah karena dia mendengar Sarah. Nah saudara hati-hati menafsir bagian ini. Saya pernah mendengar khotbah, itu sebabnya hai laki-laki, jangan dengar istrimu. Istri itu ular gitu ya, setan gitu kan ya. Aduh, kalau kayak begini kasihan ya istri-istri ya, tidak punya hak bicara. Tiap kali bicara dibilang setan. Sekali lagi saudara sekalian, kalau Alkitab melarang suami mendengar kata istri, kita tidak ada Ester pasal 10 yang kemarin kita sudah selesai bahas. Karena dalam Ester pasal 10, kerajaan Persia, kerajaannya Ahasiweros menjadi kuat. Karena di dalam pasal 1 kita melihat, Ahasiweros mau kerajaannya kuat. Dia mengadakan pesta untuk secara politik menunjukkan dia kuat. Dan di dalam pasal 10, diperlihatkan bahwa bangsa-bangsa itu memberi upeti kepada Ahasiweros. Tandanya kerajaannya stabil. Dan itu kenapa? Tuhan mengatakan karena dia dengar istrinya. Jadi kalau saudara dengar istri, bisa juga kayak Ahasiweros. Kenapa? Istrinya bijaksana, istrinya takut Tuhan, istrinya mengarahkan suami untuk kembali pada Tuhan. Ahasiweros kan menjadi seperti Amsal. Kamu kalau punya orang bijak menjadi penasehatmu, kerajaanmu kokoh. Kamu kalau dengar suara orang yang bodoh, kerajaanmu akan binasa. Jadi ini bukan masalah mendengarkan istri, saudara. Problem Adam dan problem Abraham adalah mendengarkan istri yang salah mengerti firman Tuhan. Problemnya di situ. Jadi Adam mendengarkan istrinya yang sedang salah mengerti firman Tuhan, memberikan nasihat yang tidak sesuai firman Tuhan. Sarah juga tidak sesuai firman Tuhan dan Abraham mendengarnya. Sekali lagi saudara, jangan sampai salah. Tadi ada yang guyonan, Pak ini nanti sudah dikutip sama suami-suami.
Kesalahan Abraham adalah mendengar istri, di capture-nya di situ. Terus masuk ke Instagram. Hati-hati, hai para istri, jangan begitu saudara ya. Jadi jangan salah tangkap. Ya, nah, jadi Abraham kan mendengar suara Tuhan langsung. Adam mendengar perintah Tuhan langsung. Ketika istrinya salah, harusnya dikoreksi. Adam harusnya bilang, enggak gitu Hawa. Abraham harusnya bilang, enggak begitu Sarah. Saudara sekalian, Sarah mengambil Hagar, diberikan pada Abraham. Bahasanya sama dengan Hawa mengambil buah, diberikan pada Adam. Plek. Jadi di sini Alkitab mau mengatakan apa? Gema dosa Eden terulang. Ya, nah, jadi nanti itu gema itu akan muncul berkali-kali dan juga muncul dalam kehidupan kita, saudara. Sarah bekerja keras, berkorban, dan dia mau menghasilkan buah. Tapi sayang, karena caranya salah, buahnya itu bukan buah dari Tuhan, buah dari daging. Yang muncul bukan Ishak, yang muncul Ismail, hasil buah usaha manusia tanpa Tuhan. Saudara sekalian, itu adalah buah perpecahan. Karena mereka mau kehendak Allah, tetapi tidak mau cara Allah. Perhatikan saudara, tidak semua orang yang mau kehendak Allah itu diperkenan oleh Tuhan. Orang mau kehendak Allah harus pakai cara Allah. Saudara, di dalam kitab Keluaran, orang Israel itu menyembah Yahweh. Ketika ditanya apa yang kamu sembah? Inilah Yahweh, kata mereka, yang mengeluarkan kita dari tanah perbudakan di Mesir. Wujudnya apa saudara? Lembu emas. Jadi ketika ditanya lembu itu apa? Mereka bilang loh, ini Yahweh. Hatinya benar, caranya salah. Maka itu sebabnya di dalam Westminster Confession, pengakuan iman reform, dikatakan, kita menyembah Tuhan bukan hanya menyembah Tuhan yang benar, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka reform worship harus biblical worship. Biblical worship bukan berarti harus kutip ayat. Biblical worship berarti dari awal ibadah sampai akhir ibadah harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus menyembah dengan cara yang Tuhan kehendaki, bukan cara kita. Kenapa saudara? Karena cara itu penting, bukan hanya masalah motivasi. Jadi Tuhan tidak berkenan akan lembu emas, itu cara manusia. Oh ini Tuhan, bukan. Itu kan kurang ajar saudara, Tuhan dibilang lembu emas. Saya kalau kasih saudara hadiah ulang tahun, aduh Pak, patung babinya cute banget, ini apa? Itu Bapak gitu ya. Hah, ini siapa? Itu Bapak. Saudara akan langsung tersinggung. Kurang ajar, Bapak bilang saya babi ya. Enggak, bukan begitu. Tapi tuh kayaknya kalau saya lihat patung babi itu ingat Bapak gitu. Jadi saya beli gitu. Itu sama aja ngatain saya. Enggak loh, itu saya sungguh loh. Saya sungguh melihat, saya kalau misalnya kangen kepengen ngobrol sama Bapak, pengen ngafe, saya lihat babi itu gitu. Ya udah bisa saudara, itu kita tidak menghargai Tuhan kita. Jadi caranya harus sesuai kehendak Tuhan. Musa mau melepaskan bangsa Israel untuk Tuhan. Caranya gimana? Bunuhin orang Mesir. Saya punya tinju Mike Tyson, sekali pukul langsung mati. Tidak bisa, bukan pakai cara itu. Akhirnya Musa harus diasingkan dulu, nanti pakai cara Tuhan. Sekali telan semua pasukan Mesir dihabisi oleh laut. Pakai cara Tuhan, saudara. Yakub itu adalah orang yang betul-betul cinta Tuhan. Tapi caranya pakai manipulatif. Dia mau berkat Tuhan. Ini kayak anak remaja yang betul-betul cari Tuhan. Sangat cari Tuhan. Tapi caranya menakutkan saudara. Tipu-tipu, tidak apa-apa tipu-tipu. Menginjili pakai tipu saudara. Nipu. Yang penting nanti orangnya datang untuk Tuhan. Cara itu tidak masalah. Kita tipu orang, kita pakai cara kafir dan sebagainya. Yang penting orangnya datang pada Tuhan. Ada satu pemuda bilang sama saya itu pakai, sekarang sudah menginjili 14 orang. Semuanya bertobat. Oh enggak. Tapi lumayan ada 1-2 yang bertobat. Pakai cara apa? Saya pacarin Pak. Waduh. Nah ini kok tragis itu ya. Saya cari orang yang bukan Kristen, tak pacarin, tak ajak ke gereja. Lah kok pakai cara kayak begini gitu. Lah kalau orangnya benci kamu kan jangankan lihat lihat Tuhan, lihat kamu pun enggak mau, gimana mau ke gereja nanti.
Oh tapi banyak kok Pak yang saya pacarin akhirnya ke gereja. Kalaupun itu Tuhan tuh sangat kasihan sama kamu. Ya, jangan pakai cara tidak benar untuk hal yang benar. Itu bukan motivasi, itu kamu memang serakah. Terus pakai acara rohani. Pacaran ya pacaran, bukan pakai cara begitu. Menginjili itu dengan jujur, dengan apa adanya, dengan to the point, dengan ketulusan hati, bukan pakai tipu daya. Cara itu penting, saudara. Nah, jadi kita kamu kalau misalnya mau jadi pegawai saya, harus cinta Tuhan, harus jadi orang Kristen. Itu adalah cara yang tidak benar. Motivasi benar harus pakai cara benar. Yakub mau kehendak Tuhan, tapi pakai cara menipu. Tuhan tidak suka. Akhirnya Tuhan hukum Yakub seumur hidup ditipu. Dikira, oh saya nipu, saya terima kasih Tuhan. Sekarang saya sudah menjalankan kehendak Tuhan. Yakub, kamu pakai cara tipu. Saya bikin kamu ditipu seumur hidup. Saya ini kadal, oke, saya kasih Laban, aligator. Oh, kamu jago-jagoan ya, kadal-kadalan sama si Laban, penipu ulung. Akhirnya dia ditipu habis-habisan. Nah, saudara nanti kalau mau teliti kehidupan Yakub itu sangat menjadi gambaran Israel dan kita. Yakub itu gambaran Israel, saudara. Dia itu orang yang seringkali gagal. Itu kalau orang KKR suka maju ke depan nangis-nangis pulang bikin ulah dosa lagi, ya itu Yakub, saudara. Tuhan, aku bikin dosa lagi. Tuhan, ampuni aku. Itu Tuhan proses panjang sampai Yakub ngomong, Tuhan adalah gembalaku. Wah, itu ceritanya panjang, saudara. Tapi Tuhan proses Yakub menjadi seorang yang akhirnya memuliakan nama Tuhan. Keinginan baik, caranya daging. Israel menyerang Ai. Keinginan baik, tidak tanya pada Tuhan. Saul mempersembahkan korban. Keinginan baik, caranya salah. Petrus mau menyelamatkan Yesus pakai cara potong telinganya Malkus. Itu motivasi baik. Cara salah, ditegur sama-sama Tuhan Yesus. Kamu kira mau pakai cara pedang? Orang pakai pedang, mati dengan pedang. Saudara sekalian, orang Yahudi mau membangun kerajaan Allah, tapi pakai cara politis, semuanya salah. Nah, celakalah kalau orang Kristen mau membangun gereja, mau gereja penuh orang, maka caranya adalah pakai cara dunia. Kurangi bobot pemberitaan firman Tuhan, khotbah jangan lama-lama, tidak usah dikasih pengajaran yang penting. Saya pernah bicara di Pemuda minggu yang lalu, banyak gereja tidak bisa kita katakan sesat, tidak sesat, saudara. Tapi juga tidak benar. Jadi gereja takut mengajar jemaat firman Tuhan. Yang diberikan hanya motivasi, yang diberikan hanya tips psikologi dan humor. Tetapi tidak eksegese dan tidak memberikan doktrin yang membuat jemaat sesuai Efesus pasal 4. Menjadi dewasa, bisa membedakan benar dan salah dan tidak tergoncangkan. Nah akhirnya kalau gereja memang nggak sesat, tapi nggak pernah ditabur yang benar. Akhirnya kalau suatu hari jemaat dibelokkan juga tidak ada yang tahu. Dan karena tidak dibiasakan untuk cerna makanan yang keras. Dikasih makanan keras sedikit, kayak perut kita, saudara. Pedas sedikit mencret. Tidak bisa cerna, saudara. Nah jadi kita melihat orang-orang yang mengurangi firman Tuhan. Saya tadi pagi cerita ada pendeta yang saya tawarkan buku, dia mengatakan, saya sudah nggak baca gitu lagi, saya sudah pelayanan. Loh, kok pelayanan nggak baca buku gitu? Iya, karena khotbah itu paling Alkitab cuma 10%. Lah sisanya apa kata saya? Sisanya tips psikologi, motivasi dan humor. Saya tanya, Pak kenapa bisa begitu? Karena dia bilang, Pak saya khotbah pengajaran, minggu depan jemaatnya lupa. Saya khotbah lagi, minggu depan jemaatnya lupa. Saya pikir luar biasa ya jemaatnya ya. Sama sekali nggak ada yang nempelkah gitu. Saudara kalau jadi guru, di sini ada juga guru. Apakah saudara akan pikir, nah daripada saya ajar kamu minggu depan lupa. Kamu lulus SMP pun banyak yang lupa. Kita main gaple aja lah. Ya enggak kan saudara, pasti ada yang dia ingat. Di sini banyak guru dan guru ngajar kok. Ya, kalau guru musik di sini banyak teman-teman musisi yang pelayanan mendampingi kita. Ketika diajarin lagu, ya lagunya banyak yang lupa, saudara. Baca ini ada Bruckmüller, terus kemudian misalnya ada Duvernois dan sebagainya. Latihan
Banyak yang lupa, saudara. Lagu yang ini lupa, tapi kan itu kan ada sesuatu yang melekat. Misalnya apa? Kinestetik otot, ya, muscle memory, itu ingat. Lalu kemudian intuisi, teknik, itu membekas, saudara. Nah, sekolah juga begitu, gereja juga begitu. Ya, saya bicara sama dia, Pak, ada orang itu bawa keranjang kosong, saya cerita sama pendetanya. Terus dia disuruh ambil air. Setelah ambil air 10 kali, dia bilang, Pak, kamu suruh saya untuk ambil air pakai keranjang bambu ini. 10 kali saya itu, tidak ada gunanya, tidak ada yang masuk airnya. Tidak ada gunanya. Ini kan kayak Bapak khotbah, saya khotbah orang lupa, saya khotbah orang lupa. Gunanya apa? Lalu orang-orang yang nyuruh ini gurunya bilang, coba lihat apa yang beda. Apa guru? Keranjangnya bersih. Demikian firman Tuhan menyucikan orang. Ya, meskipun mungkin cuma sisa sedikit, tetapi firman Tuhan itu membersihkan hidup manusia. 3 yang menyucikan manusia, darah Yesus, Roh Kudus, firman Tuhan. Nah, jadi ketika itu dikompromikan, saudara-saudara sekalian. Ayo kita ganti banyak gimmick, program spektakuler, viral. Saya datang ke sebuah rapat remaja sebuah gereja setelah saya khotbah. Karena saya basah kedinginan, ya, lalu kemudian sambil kering-keringin baju gitu, saya dengar mereka rapat. Saya dengerin gitu ya, nguping gitu, karena mereka kan memang rapat di sebelah saya gitu. Ini kita harus berbenah, kenapa remaja kita merosot? Karena sound systemnya kurang bagus, kita mesti pakai lighting yang bagus, lampu sorotnya, gereja harus investasi lampu sorot, kalau enggak kita akan tertinggal. Apakah benar itu? Gereja akan kehilangan orang karena lampu sorot. Kalau gereja mengatakan itu, yang datang gereja adalah tipe orang yang suka lampu sorot. Saudara, keputusan yang diambil sebuah gereja menentukan model orang seperti apa yang akan datang ke gereja itu. Saya memutuskan gereja harus pengajaran, harus setia pada Tuhan. Orang yang suka entertainment akan out dari gereja ini, pasti, saudara. Lalu kemudian ketika mereka out, kita bilang, oh jangan out, kita bikin door prize loh. Oke, kebaktian 1 nggak ada door prize, nanti datang kebaktian sore, ada door prize ya, datang ya. Maka kebaktian sore, yang datang modelnya adalah yang suka door prize. Kebaktian pagi, yang datang adalah orang yang suka belajar. Iya kan? Nah, makin lama yang suka door prize makin banyak, akhirnya seluruh gereja berubah. Loh Pak, tapi kok kenapa ada orang yang ini juga enggak door prize, tapi juga enggak ngajar? Ya itulah, karena bingung arahnya kemana gitu. Nah, ketika kita sudah putuskan sesuatu, saudara jangan salah, yang enggak cocok akan pergi, yang cocok akan datang. Dan nanti setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, saudara akan lihat orang macam apa yang akan datang. Saya pimpin sebuah persekutuan, lalu saya bilang, saya punya kebijakan 1, 2, 3, 4. Ibadah bukan tempat entertainment orang berdosa. Ibadah itu menyembah Tuhan, harus begini, harus begini. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh pengurus? Saya quit. Saya kaget, saudara. Persekutuan itu cuma 14 orang, keluar 7. Tinggal separuh. Gitu. Ketika kita keluar, Pak, tidak ada pemusik, tidak ada liturgis, gimana? Ya sudah, saya sekaligus liturgis, sekaligus pemusik, sekaligus khotbah. Sampai Tuhan kirim. Mereka quit, biarin. Mereka tertawakan. Kalau kayak gitu caranya, saya nggak mau. Pak, ini kebaktian anak muda. Anak muda harus pakai cara anak muda. Saya tanya, apa itu cara anak muda? Cara anak muda mesti begini-begini. Enggak. Memang kayak begini. Lu nggak mau, quit. Quit, saudara. Ya, oke, persekutuan 14 orang, quit 7. Tinggal 7 orang. Akhirnya minggu depan saya konser. Ya, terpaksa. Ya, sambil main musik, sambil liturgis, sambil kemudian khotbah. Setelah itu 3 bulan, Tuhan kirim 100 orang. Lalu mulai, lu bisa main musik, kamu bisa, mulai kita bagi. Dan setelah Tuhan kirim 100 orang, saudara, orang-orang yang datang adalah orang-orang yang mau bertumbuh bersama. Yang mau entertainment, pergi cari entertainment. Yang mau bertumbuh bersama, datang bertumbuh bersama. Jadi saudara sekalian, banyak orang kadang-kadang, ayo kita cari alternatif. Kita bikin viral. Sekali lagi saudara sekalian, kalau misalnya Pak Farlen viral, ya memang gampang sih, dia muncul di mana langsung ribuan orang akan datang. Tapi gereja bertumbuhnya lama. Iya kan?
maka kita semuanya harus dandanin. Kalau ada orang viral, langsung seluruh gereja harus berbenah. Tidak boleh membiarkan dia, karena dia viral orang datang. Saya tidak sebut namanya, kira-kira ada satu orang Kristen yang viral. Ketika dia pergi ke gereja Samarinda, hanya Sabtu dia datang diumumkan, Minggu itu 1.100 orang penuh, saudara. Wah, Humas Samarinda bilang, wah enak ya kalau kayak gini caranya Humas ya. Diumumin sebentar lewat WA, hari ini orang ini datang mau kasih, ada seminar di gereja, langsung 1.100 orang datang. Waktu kita mau bikin KKR, saya bilang sama Pendeta William, Will, kapan gedung gereja yang dibangun ini pernah penuh? Oh, waktu orang itu datang, Will. Pak Ivan, oh iya, orang itu memang setengahnya artis, terkenal. Tidak heran satu hari diumumkan datang. Terus saya bilang, semenjak dia sampai hari ini, kira-kira sudah ada 3 tahun. Kapan gereja ini pernah penuh? Tidak pernah, Pak Ivan. Gereja itu muat 1.100 orang. Lalu saya bilang, yuk kita doa betul-betul lutut di hadapan Tuhan. Kita minta, Tuhan boleh enggak gedung ini penuh bukan oleh karena artis. Yang khotbah kita yang enggak dikenal orang di Samarinda. Boleh enggak Tuhan izinkan kami melihat Tuhan bekerja dan memberi kebangunan. Dan hari itu saudara-saudara sekalian, setelah TKN selesai, dihitung jumlahnya, yang datang 1.200. Lebih 100. Dan kemarin Pendeta William telepon saya, Pak Ivan, puji Tuhan, KKR SD SMP SMA, 5.000 orang datang. Gedung sudah tidak muat. Berarti mereka betul-betul fight untuk pekerjaan Tuhan. Tidak bergantung keviralan orang. Semua jemaat kerja, semua jemaat banting tulang, semua jemaat bayar harga. Baru jemaat hidup. Saudara sekalian, banyak orang pakai shortcut, pakai cara alternatif. Mau cepat, mau bisnis cepat, tipu sana sini. Mau kumpulkan dana cepat, pakai cara manipulasi emosi, bikin orang memberikan persembahan dan sebagainya. Pakai bohong sana sini. Jangan saudara. Kosuke Koyama, missionary Thailand mengatakan, Allah itu kecepatannya cuma 3 mil per jam. 5 km per jam saudara. Maksudnya apa? Yesus waktu turun ke dalam dunia, bahkan nggak naik kuda waktu pergi sana sini. Dia jalan kaki rata-rata 5 km 1 jam. Speednya Yesus cuma 5 km per jam. Dia tidak tergesa-gesa. Dia sabar menanti proses. Demikian juga dengan kita saudara-saudara sekalian. Mari kita bersabar menanti waktu Tuhan. Berikutnya, kita lihat ada pola Eden yang terulang. Dalam pasal 16 kita syok setelah kita melihat pasal 13-15 penuh dengan karakter indah Abraham. Tiba-tiba Abraham dinyatakan penuh kelemahan. Dan inilah kitab suci, inilah Injil sejak semula sudah dinyatakan. Tuhan bukan menyelamatkan orang karena dia suci. Tapi anugerah Tuhan tiba meskipun ada kelemahan dan manusia penuh cacat celah. Saudara bersyukurlah pada Tuhan kalau temanmu itu baik. Temanmu baik berarti anugerah Tuhan. Oh aku punya teman dia rajin, oh aku punya teman dia murah hati. Tapi saudara juga bersyukur. Kalau teman yang murah hati itu kadang-kadang ngamuk. Teman-temanku ini baik tapi ngamuan. Saudara bersyukur untuk baiknya dan memuji Tuhan. Ada orang ngamuan masih dipakai Tuhan. Saudara lihat ada orang yang pelayanannya untuk waktu gak hitungan. Tapi untuk uang pelit. Gitu ya. Bersyukur ada orang yang gak hitungan. Tapi bersyukur pada Tuhan. Tuhan pakai juga orang pelit. Gitu. Jadi kita melihat inilah yang dinyatakan Alkitab saudara. Alkitab mencatat Abraham yang luar biasa beriman dan juga pernah gagal. Demikian kita juga melihat diri kita dan sekeliling kita. Nah kalau saudara tanya, Pak, yang salah siapa? Abraham, Sarai atau Hagar? Saudara begitu baca udah langsung tahu siapa yang salah kok. Yang salah Abraham, Sarah, apa Hagar saudara? Hah? Siapa yang salah saudara? Iya betul, tiga-tiganya problem. Iya kan? Sarah gak sabar, kurang sabar, gak konsultasi sama Tuhan. Lalu iri hati,
lalu dendam, menindas, ya salah. Udah gitu nyalain Abraham. Iya kan? Saya ini loh, perspektif Sarah ya. Saya ini yang kasih istri ke kamu. Lah kok istrimu dibiarkan kurang ajar sama aku. Kamu yang tanggung jawab. Kan dia ngomong gitu. Biar Tuhan awasi kamu. Biar Tuhan jadi hakim buat kamu. Kalau kamu diem-diem aja. Lu yang salah Ham gitu ya. Abraham mungkin dalam hati, lu yang bawa ke gua. Lu yang paksa-paksa gua suruh nikah. Sekarang gua yang salah. Dasar perempuan. Lalu kemudian Abraham bilang, ya sudah, kalau gitu caranya, itu masalahmu, aku gak ikutan. Saya balikin jadi budak, terserah lu apain. Ini suami gak tanggung jawab. Sudah menikah sama istri, istrinya pun diperlakukan gitu. Demi rumah tangga happy. Apa maksudnya happy? Supaya Sarah tidak banyak mencerca Abraham. Sudahlah diam, aku stres banyak kerjaan. Diamlah saja. Dan Abraham tidak menegur Sarah. Jadi Abraham juga salah, saudara. Dia pasif. Nanti akan terulang, saudara. Nanti kita lihat problem kepasifan yang mencelakakan. Nanti kita lihat Ishak itu pasif. Saudara ada dengar kalimat Ishak menegur Ribka karena menipu? Mungkin dia pikir, aku rabun-rabun gini nanti kalau nggak dimasakin istri pusing. Ya. Apalagi punya istri strong kayak Ribka gitu ya, strong will. Ya. Dominan, sudahlah biarin aja. Tidak ada. Saudara pernah dengar Yakub menegur Lea dan Rahel, sini berdua, tukaran terus. Apa sih yang dibuat tukaran? Aku kan mau lebih banyak anak. Buat apa banyak-banyak anak? Supaya lebih dicinta kamu, ngaco kamu gitu. Kan harusnya digituin, saudara. Ini kalian yang rebutan tidak ada gunanya. Dasar dua perempuan ini, kalian harus bertobat. Tidak benar gitu. Pulang-pulang, Yakub, apa? Kamu malam ini tidur di tendaku. Kata si Lea. Loh kenapa gitu? Aku tadi anakku nemu buah dudaim. Dudaim itu buah cinta yang dipercaya bisa bikin subur. Ya. Tapi terus si Rahel bilang, aku mau Lea, aku mau buah dudaim itu. Terus Lea bilang, ya sudah boleh, tapi aku pinjem suami hari ini, suami tidur di tendaku. Terus Rahel bilang, ya sudah kasih buah dudaimnya, hari ini Yakub tidur sama kamu. Jadi Yakub, kamu sekarang tidur di tempatku ya, karena aku sudah beli kamu pakai buah dudaim. Oh iya, Yakub bilang kurang ajar kamu, ini suami dibuat apa ini gitu ya. Dia bilang, sudahlah, aku sudah capek gitu. Sudah lihat ya, ini suami yang betul-betul pasif loh. Dan ini kan pulang pola yang terulang. Nanti Yakub juga begitu. Yakub itu ketika anaknya berbuat jahat, aduh kenapa kamu membantai orang Sikem? Kenapa kamu melakukan genosida? Dan nanti kan mereka balas dendam ke aku. Bapak apa saudara yang kayak begini? Egoisnya luar biasa. Dan sangat manipulatif, sangat pasif. Nanti akan terulang. Kita lihat Imam Eli. Ya, anaknya 2 sudah kurang ajar. Tidak ada kalimat, saya pecat kamu, saya hukum kamu. Tidak ada. Kamu jangan gitu ya nak. Jangan gitu. Mungkin dia sekarang positive parents sekarang ya, mungkin kalau zaman sekarang ya. Jangan membangkitkan trauma, nanti anakku kalau dimarahin dia trauma ya. Jadi, aduh anakku kamu kok cuma berzina di bait suci, janganlah ya. Kamu kok cuma maling persembahan, janganlah. Jangan diulangi lagi ya maling persembahannya. Ini kalau sudah punya anak maling persembahan, sudah apain anak itu? Harus dihukum kan? Berarti kamu pelayanan, iya kan? Tidak boleh lagi seperti itu. Bagaimana jadi imam maling persembahan, berzina di bait Allah, berhenti. Harusnya kan begitu, bukan hanya berhenti, dihukum. Jangan gitu ya, bikin papa susah loh. Gitu. Saya lihat ya, kesalahan demi kesalahan. Tapi saya dan saudara juga bisa mengulang. Alkitab juga mengatakan kita tuh tidak kebal akan hal ini. Dan Tuhan masih mau pakai kita loh. Itu yang berita yang dinyatakan di sini. Jadi saudara, mari kita belajar, tetapi satu sisi kita juga menyadari fakta bahwa kita tidak kebal. Siapapun di antara kita tidak kebal akan hal ini. Saudara sekalian, Hagar juga salah. Hagar jadi mau minta approval, dia jadi arogan, dia menyombongkan diri di hadapan Sarah. Nah saudara sekalian, tetapi bagaimanapun juga, Hagar yang paling kasihan, meskipun tiga-tiganya salah.
Yang celaka adalah Abraham sekarang membiarkan Sarah menindas. Nah ini orang Israel akan syok. Hah, leluhur kami menindas orang Mesir. Saudara sekalian, di dalam frustasinya, ya, Sarah menindas Hagar. Dan tepat saat itu, Hagar yang hamil, lari mungkin 4-6 hari di padang gurun dalam kondisi hamil, ditanya sama malaikat Tuhan. Menarik saudara. Pertama dia orang asing, kedua dia perempuan, dan dia didatangin malaikat. Para teolog mengatakan ini adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Tuhan menjumpai perempuan asing yang gak masuk sejarah keselamatan. Ini bukan Sarah saudara, ini recehan. Tapi dia ditindas. Dan Tuhan peduli. Wah orang Israel diingetin, jangan berlaku ya, kamu sekarang keluar dari Mesir kan. Saya umat pilihan, umat perjanjian, sejarah keselamatan. Saya punya power, saya punya privilege. Oke, kamu punya power dan punya privilege. Apa artinya? Artinya adalah kamu harus penuh dengan belas kasihan. Dunia mengajarkan orang punya power, punya privilege itu biasanya dumeh. Kita sudah diingatkan para supir truk, ojo dumeh. Ya, ojo ya ojo kakean petingsing. Itu semua nasihat-nasihat. Jangan mentang-mentang. Power and privilege dalam kitab suci itu untuk melayani. Saudara kalau melihat dracin ya, bukan drakor. Dracin itu yang disukai Pak Purbaya itu loh ya. Katanya ringan dan sebagainya. Temanya kan mirip-mirip saudara ya. Orang yang lemah akhirnya ternyata di belakang tuh punya power and privilege, lalu menunjukkan dan balas dendam kan begitu. Saya pernah bahas waktu Paskah. Tuhan Yesus tampaknya tidak begitu. Ketika dia bangkit, dia tidak cari semua orang yang tadinya nyalib dia, terus pada nyembah-nyembah. Ternyata kamu Tuhan ya, sorry. Sudah terlambat. Ya, api, ya, kira-kira nggak begitu ya. Jadi dracinnya kurang cocok masuk ke drama Paskah gitu ya. Ya. Yesus tidak balas dendam. Yesus mengajarkan kita, power itu bukan untuk ya-ya-oh. Mentang-mentang kuat, kita tindas dia, kita apa? Enggak, saudara. Jadi orang Israel diajarkan, kamu tuh umat pilihan. Kamu tuh harus bersikap baik sama orang yang lebih lemah. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya kita melihat Tuhan peduli kepada Hagar, orang yang lemah. Meskipun dia bukan orang dari sejarah keselamatan. Ada ahli yang mengatakan, Hagar itu diselamatkan. Kenapa? Karena dia taat kok. Tapi ada yang mengatakan, enggak, ketaatan tidak menjamin dia selamat. Kita enggak tahu loh, saudara. Alkitab tidak eksplisit bilang apakah Hagar bisa diselamatkan, enggak. Tradisi Yahudi sangat menghormati Hagar. Ya. Tradisi Kristen mengatakan Hagar itu memperlihatkan Injil, bagaimana Tuhan menjumpai orang yang tidak layak. Tapi para teolog biasanya tidak sepakat dan biasanya membiarkan memang itu bukan wilayah kita. Apakah dia selamat apa enggak? Saudara akan menjumpai banyak sekali pendapat di situ dan saya tidak akan masuk ke sana. Tapi faktanya adalah Tuhan mendatangi pihak yang lemah. Jadi mentang-mentang, Belanda Kristen, jajah Indonesia. Indonesia bukan Kristen, maka Tuhan akan berpihak pada Belanda. Enggak gitu cara mikirnya gitu. Lah kalau Belanda Kristen tapi menindas Indonesia, Tuhan akan berpihak kepada yang ditindas. Jadi mentang-mentang kita umat pilihan, kita enggak boleh saudara, saya akan menindas. Bukan, power bukan begitu. Power itu untuk melayani. Saudara, bagaimana dengan penafsiran, nanti kan Hagar dikasih tahu, kamu mesti taat ya Hagar, saya akan menyelamatkan kamu, tapi kamu harus balik. Loh, gitu ya Tuhan, kamu akan ditindas oleh itu, tapi terima, karena itu jalan keluar. Jadi gini saudara, Hagar tidak ada tempat, sementara adalah di tempat Sarah, nanti anaknya akan keluar, dan Tuhan akan mengatakan, lewat anakmu saya akan bikin kamu bebas. Karena anakmu ini akan saya bikin keras, dia tidak gampang masuk sama orang, dia akan berantem sama orang lain akan berantem sama dia, tapi dia akan strong, dia seperti keledai liar, dia gak akan gampang ditaklukkan, dia akan strong, dia akan bikin kamu bebas. Jadi Tuhan akan memberikan berkat pada Hagar, tetapi Hagar harus taat. Kalau Hagar mengatakan, gak mau jalan-jalan, mati dia saudara, anaknya gak lahir. Tapi dia taat sama Tuhan, maka ketaatan penting. Hagar pulang, dia taat di situ dan diberkati. Saudara, Israel diingatkan, jangan mentang-mentang kamu umat pilihan. Kamu akhirnya sembarangan bersikap kepada orang yang lemah. Bagaimana dengan penafsiran yang mengaitkan Ismail Hagar dengan Islam? Nah saudara tentu saja,
ketika bagian ini ditulis, Islam belum muncul. Tetapi memang faktanya Islam mengklaim adalah orang Arab, khususnya Muhammad adalah keturunan dari Ismail. Nah, apakah benar secara historis atau tidak? Itu ada banyak perdebatan. Ada orang yang setuju bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail berdasarkan tradisi. Misalnya salah satu tradisi yang sering dikutip dalam dunia akademik adalah tradisi dari Yosefus. Yosefus mengatakan orang Arab kait ada hubungannya dengan Ismail. Meskipun secara data historis tidak tahu itu tradisi dari mana, tapi tradisinya ada. Maka banyak orang mengatakan itu klaim teologis, tapi belum tentu historis. Kenapa belum tentu historis? Karena keturunan dari Adnan sampai Muhammad itu mungkin masih masuk akal. Tetapi dari Adnan sampai kepada Ismail itu 40 generasi tidak ada catatan. Tahu dari mana Adnan ini adalah keturunannya Ismail. Nah, itu bukan hanya dipermasalahkan oleh ahli di luar Islam, termasuk ada ahli-ahli teologi Islam mempertanyakan hal itu. Nah, itu tidak jadi soal. Perdebatan itu kita tidak masuk ke sana. Tetapi mungkin kita melihat orang Islam mengklaim secara teologis bahwa mereka keturunan Ismail. Anggaplah itu benar. Dan anggaplah bagian ini juga bicara tentang itu. Ya. Sebetulnya kalau begitu apa maksudnya? Apakah bagian ini mengatakan kalau gitu kita dapat musuh? Ternyata itu benar. Ini masih berkait dengan penafsiran ini Ismail dikaitkan dengan Islam itu absah. Jalan keluarnya adalah begini, saudara. Kalaupun kita suatu ketika jadi mayoritas, apakah kita akan memperlakukan orang yang beda, termasuk orang Islam itu dengan jahat? Jadi ini bukan ayat provokasi, saudara. Ini ayat untuk menunjukkan. Loh Pak, kurang cocok loh. Di sini di Indonesia kebanyakan bikin gereja yang dipersulit, kita yang ditekan. Saya nggak bisa memahami. Iya, saudara di sini. Kalau saudara tinggal di Indonesia Timur, misalnya ketika Kristen mayoritas, ceritanya kadang-kadang kebalik loh, saudara. Iya loh. Mereka mau bikin masjid atau apa dipersulit. Mungkin saja terjadi. Kalau orang Kristen jadi mayoritas, saudara perlakukan orang yang lebih lemah itu seperti apa? Apakah boleh seperti Hagar? Alkitab mengatakan tidak boleh. Power itu bukan untuk menindas. Saya tidak kompatibel dengan ini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita adalah pimpinan dan kita punya orang asing yaitu bawahan kita yang beda dengan kita? Boleh kita tindas? Tidak boleh. Bagaimana kalau Anda seorang guru di sekolah Kristen dan ada orang asing di situ yang bukan Kristen? Saudara mau tindas? Tidak boleh. Saudara sebagai pemimpin, ya, anak, papa mama punya anak. Anda pemimpin, apakah boleh menindas orang yang lemah? Tidak boleh. Jadi power itu, privilege itu adalah kesempatan untuk melayani. Demikian kita melihat gambaran Kejadian pasal 16, tragedi dalam keluarga Abraham dan peringatan dari Tuhan. Mari kita pakai berkat dari Tuhan untuk betul-betul jadi berkat bagi segala bangsa. Bukan menindas, bukan mencari rencana alternatif, setia pada Tuhan. Dan kita boleh dengan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu untuk pasal yang penuh dengan hikmat, mengajarkan kami sebagai anak-Mu untuk tidak hidup sembarangan. Bukan berarti kalau suatu hari kami mendapat power dan privilege, kami boleh menindas orang yang lebih lemah, boleh memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Bagian firman ini mengajarkan kami untuk boleh bersikap lembut, bersikap mengayomi kepada orang di sekitar kami. Berikan kami hati seperti hati Kristus yang menjumpai Hagar, yang mau peduli kepada orang yang dianggap remeh dan tidak dipedulikan oleh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, beri kami hati seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.